Menyelesaikan PLSV dan PTLSV seperti seorang detektif yang menemukan pelakunya. Di situ ada konsep adil dan setara yang dipakai untuk menebak pelakunya. Kali ini kita akan mencoba melihat berbagai cara dalam menemukan solusi PLSV. Salah satunya dengan konsep adil dan setara. Dilanjutkan dengan hal unik yang ada di pertidaksamaan dan diakhiri dengan cara menemukan penyelesaian PTLSV. Ayo kita mulai. Kita mulai dengan persamaan atau PLSV X tambah 4 sama dengan 7. Kalau kita dengan cara coba-coba, kita tahu lah ya nilai X-nya berapa sih, atau bilangan berapa sih ketika ditambah 4 jadinya 7. Ya benar ya, 3. Tapi di sini kita tidak akan hanya membahas cara coba-coba gitu ya. Kita akan coba membahas ada 3 cara. Pertama, nanti kita akan coba lihat kalau kita ilustrasikan gitu ya, atau kita permisalkan itu seperti apa. Terus ketika menggunakan persamaan itu seperti apa, dan nanti yang terakhir adalah cara langsung yang paling simpel. Jadi yang pertama kita coba membayangkannya, yang kedua ini konsep sebenarnya harusnya seperti apa, dan yang ketiga adalah cara yang paling simpel gitu ya, atau cara yang paling mudah mencobanya. Oke, kita mulai ya, kita ilustrasikan dengan timbangan. Nah, tanda sama dengan di sini itu kita bisa andaikan ini sebagai sebuah timbangan. Jadi ketika di sebelah ruas kiri, yang di sebelah kiri ada X tambah 4, ya, berarti sebelah kiri nanti terus ada yang mewakili X tambah 4. Contoh X kita misalkan dengan bola berwarna merah, dan 4 tambah 4 kita misalkan dengan 4 koin gitu ya. Ini akan sama dengan 7 gitu ya, atau ruas kanannya harus sama dengan 7. Ini sama aja dengan 7 koin. Dengan koinnya misalkan beratnya 1 gitu ya. Jadi sehingga ini pas, ada 4, ini ada 7, dan kita coba mencari berat bola yang warna merah. Nah, caranya kira-kira caranya seperti apa? Oke, kalau menggunakan persamaan kita menggunakan yang X tambah 4 sama dengan 7-nya. Nah, untuk mencari berat bola merahnya ya kita bisa aja mengambil koinnya masing-masing gitu ya. Kalau di sebelah kiri diambil, sebelah kanan juga diambil. Oke, ini berarti begitupun seterusnya sampai yang di sebelah kiri hanya bersisa bola merahnya. Dan sini terlihat ya, bola merah ini setara dengan 3 koin. Oke, berarti berat bola merahnya ya setara dengan 3. Nah, dalam persamaan menggunakan konsep yang tadi, yaitu adil, ketika kiri diambil, kanan pun juga diambil seperti itu ya. Nah, ini makanya konsep adilnya di sini. Jadi ketika X tambah 4 sama dengan 7, berarti kita bisa saja mengurangkan itu ya, mengurangkan ruas kiri dengan 4 dan ruas kanan juga dengan 4. Jadi kan ini ada tambah 4 dikurang 4, nanti hasilnya 0 gitu ya. Jadi yang sebelah kiri tinggal X, dan sebelah kanan 7 dikurangi 4 adalah 3. Jadi X-nya sama dengan 3. Oke, coba yang ketiga menggunakan cara langsung. Konsepnya sama, kita sebenarnya melakukan konsep setara atau mengambil di ruas kiri dan ruas kanan. Tapi proses yang di ruas kiri yang ini kita tidak tulis. Jadi seolah-olah kita langsung memindahkan angka 4-nya ke sebelah kiri. Yang awalnya penjumlahan itu berubah menjadi pengurangan. Jadi langsung kita ambil proses yang sebelah sini. Jadi 7 dikurangi 4. Endingnya itu ya, X-nya akan tetap sendirian di sini ya. Oke, jadi langsung aja X-nya sendirian. Ini positif 4-nya. Kita pindah atau menyeberang di lewat tanda sama dengan, itu berubah menjadi tanda pengurangan atau negatif. Jadi X-nya sama dengan 7 kurang 4. Ya pasti hasilnya X-nya nanti sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah 3. Kita coba contoh berikutnya, kalau X kurangi 7 sama dengan 8. Ini mungkin juga masih bisa ditebak ya, oh X-nya sekian. Tapi tetap kita coba lihat sesuai konsepnya gitu ya. Seperti tadi kita sudah punya timbangan. Nah, kalau di sini yang sebelah kiri adalah X kurang 7, yang sebelah kanan 8. Nah, ini X kurang 7 ini kita bisa asumsikan itu ya, satu kantong koin gitu yang sudah ada isinya, tiba-tiba diambil 7 koin gitu. Atau berkurang isinya sebanyak 7. Jadi kita nggak tahu awalnya berapa, langsung diambil 7. Nah, ini itu setara dengan 8 koin. Sehingga jika kita tambahkan koin di masing-masing sisi sebanyak 7, seperti pengurangannya tadi ya, kita masukkan lagi yang koin-koin sebelah kirinya ke dalam kantong sebanyak 7 koin. Nah, nanti pas ini
akan kembali seperti semula ya, berat koin kantong sebelum diambil tadi. Sehingga sama aja nih kalau dalam persamaan, sama aja kita menambah kedua ruas dengan 7 koin gitu ya, atau positif 7. Jadi yang ini kurang 7 tambah 7 ini berubah atau menghasilkan nilai 0, sehingga X-nya sendirian nanti gitu ya, dan sebelah kanannya 8 tambah 7 hasilnya adalah 15. Sehingga X-nya itu bernilai 15. Nah, menggunakan cara langsung ya lebih mudah lagi. Berarti yang awalnya pengurangan, ketika dia menyeberang melewati tanda sama dengan, dia berubah menjadi penjumlahan. Jadi X-nya sama dengan 8 ditambah 7. Dan nanti hasilnya adalah X-nya sama dengan 15. Sehingga penyelesaian dari X kurang 7 sama dengan 8 itu adalah 15. Oke, kita lanjut ke contoh yang mungkin lebih sulit. Nah, sekarang mungkin ditebak sedikit sulit dibanding dua soal sebelumnya. Oke, kita coba menggunakan ilustrasi yang sama, konsep sama dengan setara dengan timbangan gitu ya, atau setara adil tadi. Oke, 3x tambah 6 sama dengan 12, berarti sebelah kiri 3x. Anggap saja kita punya 3 bola warna hijau, kita tahu beratnya berapa, dan 6 koin yang kita udah tahu beratnya 1 tadi ya, dan sebelah kanan ada 12 koin. Kita harus cari nih satu bolanya nih beratnya berapa, ini ya, nilai x-nya harus setara dengan berat satu bola. Ya, berarti langkah pertama ya kita ambil 6 koinnya gitu ya. Setelah itu 3 bola setara dengan ada ini ya sisanya. Jadi sama aja kita bagi dengan 3. Sehingga kita dapat satu bola itu setara dengan 2 koin. Kita dalam bentuk timbangan lebih mudah dipahami. Kita coba ke bentuk persamaan. Jadi konsepnya sama. Di sini ada positif 6 atau tambah 6. Nah, berarti kita harus mengurangkan 6 di kedua ruas. Di sebelah kiri dikurang 6, sebelah kanan juga dikurang 6. Sehingga sebelah kiri tinggal 3x, sebelah kanan tinggal 6. 12 kurang 6 hasilnya 6. Oke, di sini masih 3x. Kan kita carinya x-nya ya, atau nilai variabelnya berapa sih biar dia benar. Nah, berarti di sini ada 3x, di sini perkalian, berarti biar dia hilang atau menjadi angka 1 ya kita bagi 3. Di ruas kiri dibagi 3, di ruas kanan juga dibagi 3. 3x dibagi 3, tinggal x, dan 6 dibagi tinggal menjadi 2. Seperti itu. Oke, kita cek coba cara yang langsung. Nah, ini harusnya lebih mudah, seperti tadi. Berarti kita bisa memindahkan positif 6 atau tambah 6 ya ke sebelah kiri dulu menjadi pengurangan ya. Jadi sebelah kiri tinggal 3x, sebelah kanan menjadi 12 kurang 6. Jadi 3x itu sama dengan 6. Oke, sekarang kita pindahkan yang 3-nya. Di sini kita tahu 3x itu perkalian, 3 dikali x, sehingga sama aja tinggal x sendirian dan 6-nya dibagi 3. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah 2. Oke, kita lihat contoh terakhir untuk bagian ini. Ini sekarang lebih sulit, yaitu 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Nah, ini mungkin menggunakan cara coba-coba sudah sedikit sulit diprediksi daripada contoh sebelumnya. Makanya kita menggunakan konsep ini. Oke, seperti tadi kita coba menggunakan ilustrasi dan persamaan terlebih dahulu. Nah, 5M tambah 4 itu setara sama aja misalkan kita punya 5 bola putih dan 4 koin. Nah, 2M tambah 16 itu sama aja kita punya 2 bola putih dan 16 koin. Nah, caranya gimana? Ya kita kurangkan dulu aja ya koinnya, kita hilangkan. Misalkan yang sebelah kiri kita ambil 4, di sebelah kanan juga diambil 4. Nah, sehingga 5 bola putih setara dengan 2 bola putih dan sisa koinnya tadi ya. Oke, berarti kita ambil aja bolanya 2 gitu ya. Kita ambil bolanya 2, sisa 3 bola dan sisa koinnya tadi. Karena di sisa 3 dan kita mencari satu nilai M-nya saja, ya berarti ini kita bagi 3 gitu ya. Kita bagi 3 dan ternyata satu bola itu setara dengan 4 koin. Oke, kita lihat dalam bentuk persamaan. Di sini 5M tambah 4 sama dengan 2M tambah 16. Kita coba hilangkan tambah 4-nya dengan cara mengurangi di kedua sisi. Di sisi kiri kita kurang 4, di sisi kanan kita kurang 4 juga. Sehingga ini hilang ya positif 4-nya, tinggal 5M sama dengan 2M tambah 12. Oke, kita di sini masih ada punya M, di sini M. Nah, kita M yang ini kita hilangkan dengan cara mengurangi kedua sisi dengan 2M. Jadi yang sebelah kiri dikurang 2M, sebelah kanan dikurang 2M. 2M kurang 2M, 0 ya. Karena variabelnya sama, ya sejenis, jadi bisa dilakukan penjumlahan maupun pengurangan. 5M dikurangi 2M, ini setara dengan 3M.
Dan ini M yang sebelah kanan menghilang atau jadi 0 dan sisa positif 12 atau 12. Oke, seperti tadi 3M sama dengan 12, ya berarti sebelah kiri kita bagi 3, sebelah kanan kita bagi 3. 3M bagi 3 sama dengan 12 bagi 3. Nah, jadi M-nya sama dengan 4. Nah, kalau menggunakan cara langsung seperti apa? Nah, ini harusnya lebih singkat lagi, karena kita tinggal memindah-mindahkan saja. Yang pertama kita pindahkan misalkan 4-nya. Di tanda positif menyeberang melewati sama dengan menjadi pengurangan gitu ya. Terus kita kerjakan dulu pengurangannya sehingga 5M sama dengan 2M tambah 12. Kita seberangkan 2M-nya ini karena di sini tidak ada tanda negatifnya berarti dia positif. Kita seberangkan dia menjadi bentuk pengurangan yaitu 5M kurang 2M sama dengan 12. Ketika dikurang ya menjadinya 3M sama dengan 12. Seperti tadi masih ada 3-nya di sini, 3-nya kita seberangkan lagi, awalnya perkalian jadi pembagian, sehingga M-nya sama dengan 12 bagi 3, M-nya hasilnya 4, sehingga penyelesaiannya adalah 4. Oke, kita lanjutkan ke pertidaksamaan. Sifat unik dari pertidaksamaan kita coba lihat. Oke, kita ingat lagi simbol dari pertidaksamaan ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Kita ambil contoh yang pertama adalah kurang dari. Di sini kita tahu ya, 3 itu kurang dari 5. Ketika kita menggunakan penjumlahan di kedua ruas, baik kiri maupun kanan, nanti mengurangi kiri maupun kanan, mengalihkan kiri maupun kanan, dan membagi kiri maupun kanan. Kita akan coba. Oke, yang pertama, misalkan kita menambah ya, 3 kurang dari 5. Kalau di luas kiri kita tambah 4, di luas kanan kita tambah 4, hasilnya adalah 7 kurang dari 9. Dan ini bernilai benar ya, jadi ketika ditambah, kiri kanan tidak masalah, seperti itu ya. Oke, ketika mengurangi. Ketika dua ruas kita kurangi negatif 8, atau kita kurangi 8, kedua ruas kita kurangi 8 di sini ya, berarti 3 kurang 8 kurang dari 5 kurang 8. Ketika kita cek ya, 3 kurangi 8 jadinya negatif 5 dan 5 kurangi 8 adalah negatif 3. Dan benar ya, negatif 5 itu kurang dari negatif 3 sehingga ini bernilai benar. Nah, dalam mengalihkan kita bagi menjadi 2. Oke, yang pertama kita kalikan dengan bilangan positif terlebih dahulu. Contoh ini ya, kita kali 8 kedua ruas. 3 kali 8 dan sebelahnya 5 kali 8. 3 kali 8 24, 5 kali 8 40. Betul ya, masih betul, yaitu 24 itu kurang dari 40. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita kali dengan bilangan negatif. 3 kali negatif 2 di sebelah kiri dan 5 dikali negatif 2 di sebelah kanan. Oke, di sini terlihat kalau di sebelah kiri jadi negatif 6 dan sebelah kanan jadi negatif 10. Nah, kita tahu ya, negatif 6 dan negatif 10 itu lebih kecil yang mana? Ya, lebih kecil yang negatif 10. Jadi, ini bernilai salah. Oke, tadi semua kita coba benar, dan di sini ada terjadi kesalahan. Nah, benarnya gimana harusnya? Benarnya harusnya tandanya dibalik. Negatif 6 lebih dari negatif 10. Biar bernilai tetap benar. Untuk membagi, kita coba cek. Ternyata ketika dikali dengan bilangan negatif, tandanya berubah. Yang awalnya kurang dari berubah menjadi lebih dari. Oke, dalam membagi kita coba cek seperti yang tadi menggunakan dua bilangan. Yang satu bilangan positif terlebih dahulu. Misalkan 3 dibagi 10 kurang dari 5 dibagi 10. 3 dibagi 10 itu 0,3 gitu ya. 5 dibagi 10 itu 0,5. Dan benar ya, kalau 0,3 itu kurang dari 0,5. Kita coba dengan bilangan negatif. Misalkan dibagi negatif 1 yang sebelah kiri dan sebelah kanan dibagi negatif 5. 3 dibagi negatif 1 jadinya negatif 3. 5 dibagi negatif 1 itu negatif 5. Kita tahu lagi negatif 3 kurang dari negatif 5 itu betul apa salah? Ya, ini salah ya. Yang betul harusnya adalah negatif 3 lebih dari negatif 5. Nah, ini menjadi benar. Oke, kita bisa lihat ya di sini ya. Ketika dikali maupun dibagi dengan bilangan negatif, tandanya berubah. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Ketika mereka dikali dengan bilangan negatif, tandanya berbalik arah. Begitupun ketika dia dapat dibagi dengan bilangan negatif, tandanya berbalik arah.
Oke, kita masuk ke PTLSV. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu X tambah 4 kurang dari 7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, sebenarnya sama, tapi di sini kita tidak akan menggunakan ilustrasi. Kita akan fokus menggunakan dua cara, yaitu menggunakan persamaan atau konsep setara seperti tadi, dan cara langsung. Oke, dalam konsep setara, sebenarnya caranya sama, atau konsepnya sama. Ketika kedua ruas bisa dikurangi, gitu ya, karena untuk menghilangkan angka 4-nya, kita kurangi 4 kedua ruas, kiri maupun kanan, sehingga X kurang dari 3. Kalau cara langsung, ya seperti tadi ya, kita pindahkan yang awalnya positif, ketika melewati tanda ketidaksamaannya, tandanya berubah. Yang awalnya positif jadi negatif, sehingga X kurang dari 7 kurang 4-nya kurang dari 3. Nah, di sini yang membedakan adalah bagaimana cara kita menuliskan penyelesaiannya. Di sini kita dapat ya, X kurang dari 3. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan garis bilangan, ya. Di sini kita lihat X-nya kurang dari 3. Jadi kita mulai dari angka 3 dan kurang dari nanti bergeraknya ke arah kiri. Jadi 2, 1, 0, negatif 1 dan seterusnya itu masuk ke dalam himpunannya. Jadi ketika yang ditanya adalah bilangan bulat, berarti bilangan bulat ya, bukan pecahan, bukan desimal, itu berarti nanti yang 3 tidak masuk, karena 3 itu tidak kurang dari 3 ya, tapi 3 itu sama dengan 3. Jadi 3 tidak masuk, nah biasanya kita simbolkan seperti ini, lingkaran tapi bolong. Nah yang masuk yang mana? Ini ya, 2 ini masuk, 1 ini masuk, 0 masuk, negatif 1 dan seterusnya itu masuk sampai ke negatif tak terhingga. Sehingga kalau dalam bentuk himpunan, nah kita bisa tulis seperti ini ya, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Tapi jika dalam bilangan real, cara menuliskannya kita menggunakan garis bilangan saja. Di sini tinggal kita tebali semua garisnya. Artinya semua bilangan di antara 2 dan 3 itu masuk. 1 dan 2 itu juga masuk. 0 dan 1 itu juga masuk. Contoh misalkan setengah, misalkan 3/4, misalkan 0,5, 0,7, 0,85. Nah semua itu masuk ke dalam himpunan penyelesaian dari X kurang dari 3. Kita ambil contoh lain, ini tadi ya, X kurang 7 lebih dari 8. Cara menyelesaikannya sama seperti menyelesaikan PLSV. Jadi kita punya dua cara, menggunakan persamaan maupun cara langsung. Kalau menggunakan persamaan, kita pakai konsep kesetaraan. Kalau di sebelah kiri kita tambah 7, ya sebelah kanan harus kita tambah 7. Nambahnya atau mengurangnya itu menyesuaikan mana yang pengen kita hilangkan atau kita jadikan 0. Di sini yang pengen kita jadikan 0 adalah kurang 7, sehingga kurang 7 ditambah 7 jadinya 0. Sehingga X lebih dari 15. Kalau cara langsung, kita tinggal pindahkan mana yang pengen kita hilangkan. Contoh di sini negatif 7 yang pengen kita hilangkan, ya berarti kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi penjumlahan. Sehingga X lebih dari 8 tambah 7, sehingga X-nya lebih dari 15. Nah, bagaimana cara menuliskan himpunan penyelesaiannya? Oke, di sini kita menggunakan grafik atau garis bilangan tadi. Untuk bilangan bulat, ingat bilangan bulat berarti bilangan yang tidak pecahan gitu ya. Nah, kita coba kasih garis. Di sini kita ambil dari 10 sampai 20 dan seterusnya. Di sini kita lihat X-nya lebih dari 15. Jadi kita mulai startnya di 15. Tapi karena lebih dari 15, berarti 15 nggak masuk ya. Karena lebih, berarti arahnya ke kanan, berarti yang masuk selanjutnya adalah 16, 17, 18, 19, dan seterusnya. Berarti untuk bilangan real akan sama. Nah, cuma garisnya tidak putus-putus hanya titik, tapi sekarang menjadi garis yang penuh. Seperti yang warna kuning tunjukkan itu ya, penuh seterusnya. Oke, kita next contoh berikutnya, yaitu 3X tambah 6. Sekarang kita menggunakan ketidaksamaan yang kurang dari atau sama dengan 12. Nah, bagaimana ya? Oke. Untuk menyelesaikannya, caranya sama seperti PLSV. Ya, kita menggunakan persamaan. Kita akan hilangkan tambah 6-nya ya dengan cara mengurangi 6 di ruas kiri dan ruas kanan, sehingga 3X itu kurang dari sama dengan 6. Untuk menggunakan 3-nya kita bagi kedua ruas dengan dibagi 3 ya, 3X bagi 3 tinggal X, 6 dibagi 3 tinggal 2. Jadi X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Kalau menggunakan cara langsung, kita pindahkan apa yang ingin kita hilangkan. Oke, kita pindahkan positif 6 menjadi negatif 6 karena sudah berpindah atau melewati simbol ketidaksamaan, sehingga 3X kurang dari atau sama dengan 6.
Terus kita akan pindahkan tiganya, awalnya perkalian menjadi pembagian, X kurang dari atau sama dengan 6 dibagi 3, sehingga X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Cara menuliskan himpunan penyelesaian dari X kurang dari atau sama dengan 2. Bedanya dengan yang tadi, ya, kita mulai dengan hal yang sama, kita start dengan titik 2. Nah, kalau tadi bolong atau tengahnya nggak ada isinya gitu ya. Nah, kalau yang di sini karena ada tanda sama dengannya, X-nya kurang dari atau sama dengan, berarti sama dengannya masuk. Berarti bilangan 2 juga masuk. Dengan sisanya caranya sama, berarti yang ini yang masuk adalah angka 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Ini untuk bilangan bulat. Kalau bilangan real, ya berarti semua garisnya tinggal kita hubungkan saja. Oke, next contoh terakhir. Kita menggunakan simbol lebih dari atau sama dengan 2M tambah 4 lebih dari atau sama dengan 5M tambah 16. Oke, kita coba seperti tadi. Untuk menggunakan persamaan, kita hilangkan satu persatu. Misalkan tambah 4, kita hilangkan. Di sini jadi kurang 4. Ya, kedua ruas kita kurangi 4. Terus hasilnya adalah 2M lebih dari atau sama dengan 5M tambah 12. Terus kedua ruas kita hilangkan 5M-nya gitu ya. Berarti kita kurangi 2M kurang 5M, yang di sebelah kanan 5M kurang 5M sama tambah 12. Sehingga negatif 3M lebih dari atau sama dengan 12. Ingat di sini yang kita akan hilangkan adalah negatif 3. Ketika menggunakan negatif 3, berarti tandanya atau simbol pertidaksamaannya harus berbalik. Sehingga ketika negatif 3M kita bagi dengan negatif 3, simbolnya sudah tidak lagi lebih dari atau sama dengan, tapi menjadi kurang dari atau sama dengan 12 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah M kurang dari atau sama dengan negatif 4. Begitupun dengan cara yang langsung, kita pindahkan dulu 4-nya gitu ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi pengurangan, berarti 2M lebih dari atau sama dengan 5M tambah 16 kurang 4. Sehingga 2M lebih dari atau sama dengan 5M tambah 12. Selanjutnya adalah 2M kurang 5M, jadi lebih dari atau sama dengan 12. Nah, hasilnya adalah negatif 3M lebih dari atau sama dengan 12. Ingat, yang kita mau hilangkan adalah negatif 3-nya, berarti dalam bentuk perkalian ya, berarti dijadikan pembagian. M jadi kurang dari atau sama dengan 12 dibagi negatif 3. Berarti sama aja M kurang dari atau sama dengan negatif 4. Untuk grafiknya, seperti tadi juga, karena di sini mulai dari negatif 4 dan ada tanda sama dengannya, berarti negatif 4 itu masuk ke kelompoknya, dan begitupun karena ini kurang dari ya, berarti negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 ikut serta. Begitupun untuk bilangan realnya, berarti tinggal menggunakan tanda garisnya. Ada banyak cara dalam menemukan penyelesaian PLSW. Bisa menggunakan ilustrasi, coba-coba, konsep setara, atau dengan cara langsung. Tanda ketidaksamaan itu sensitif dengan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan negatif. PTLSW bisa diselesaikan dengan cara yang sama dengan PLSW. Namun penyelesaiannya harus tulis dalam bentuk himpunan ataupun garis bilangan. Selamat, kita sudah menyelesaikan bagian ini. Ayo saatnya menggunakan ilmu yang kita sudah pelajari dalam konteks dunia nyata.